Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba menjadi sunyi? Orang-orang menjauh tanpa sebab. Doamu seolah tak menembus langit, dan hatimu terasa kosong. Padahal kamu sedang berusaha menjadi lebih baik. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa semuanya terasa berat? Apakah aku sedang Kau hukum?" Tapi bagaimana jika semua rasa sakit itu bukan hukuman, melainkan tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu dengan cara yang tidak kamu sadari? Bayangkan sejenak, seseorang berjalan di jalan sunyi di tengah malam. Langit gelap, tidak ada cahaya, tidak ada arah. Ia tersandung, jatuh, menangis. Tapi setiap kali ia bangkit, ia menemukan sesuatu yang baru di dalam dirinya. Bukankah hidup pun sering begitu? Kita kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan rasa semangat. Dan di balik itu semua, ada sesuatu yang sedang Allah bentuk. Bukan di luar diri kita, tapi di dalam hati kita. Kamu mungkin tak melihatnya sekarang. Tapi bukankah benih juga terkubur dalam tanah sebelum tumbuh menjadi pohon? Bukankah malam paling gelap selalu mendahului fajar? Lalu, apakah mungkin kesunyianmu saat ini adalah tanda bahwa Allah sedang meninggikanmu? Dulu, ada seorang pemuda bernama Hasan. Hidupnya sederhana, tapi penuh harapan. Ia bekerja keras, berbuat baik pada siapapun, dan selalu percaya bahwa setiap kebaikan akan kembali pada waktunya. Tapi entah sejak kapan, hidupnya mulai terasa berat. Usahanya yang dulu ramai tiba-tiba sepi tanpa alasan. Satu persatu orang yang ia bantu pergi tanpa pamit. Beberapa bahkan menuduhnya dengan hal-hal yang tak pernah ia lakukan. Ia bingung, kecewa, dan kehilangan arah. Setiap malam ia duduk sendirian di teras rumah, menatap langit yang tak lagi indah di matanya. "Ya Allah, apa salahku?" bisiknya dengan suara yang nyaris patah. Ia terus berdoa, tapi semakin ia meminta, semakin sepi rasanya dunia. Ia mulai merasa bahwa Allah menjauh darinya. Ia merasa doanya hanya melayang di udara dan tak pernah sampai ke langit. Hari demi hari ia jalani dengan tubuh yang hadir tapi hati yang kosong. Hingga suatu malam, setelah lelah menangis, Hasan pergi ke masjid kecil di ujung kampung. Masjid itu sunyi, hanya ada seorang kakek tua yang sedang menyapu lantai. Hasan duduk di sudut, menunduk, memejamkan mata, mencoba mencari sedikit ketenangan di antara kekacauan dalam dirinya. Dari kejauhan, ia melihat kakek itu tersenyum setiap kali mengangkat sapu, seolah hidupnya tak pernah punya beban. Setelah beberapa saat, Hasan memberanikan diri mendekat. "Pak," katanya lirih, "bagaimana Bapak bisa tetap tersenyum, padahal hidup ini tidak mudah?" Kakek itu berhenti, menatapnya dengan lembut, lalu menjawab, "Nak, bukan karena hidupku mudah, tapi karena aku sudah berhenti melawan takdir. Aku belajar bahwa setiap kali Allah mengambil sesuatu, Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Kita hanya perlu sabar menunggu waktunya." Kata-kata itu menembus dinding hati Hasan yang lama membeku. Malam itu ia tidak mendapat solusi, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia tidak kehilangan segalanya. Ia hanya sedang dipisahkan dari hal-hal yang menghalangi dirinya untuk mengenal Allah lebih dalam. Dalam perjalanan pulang, angin malam terasa berbeda. Bintang-bintang yang semula tampak biasa, kini seakan berbicara dalam diam. Ia berjalan pelan, menatap langit, dan dalam hatinya berkata, "Mungkin ini bukan akhir. Mungkin Allah sedang menyiapkanku untuk sesuatu yang belum ku mengerti." Malam itu ia tidak tidur dengan lega, tapi dengan tenang. Tenang karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi meminta agar semua luka dihapuskan. Ia hanya meminta agar hatinya dikuatkan. Ia tidak tahu bahwa di saat itu, Allah sedang memulai babak baru dalam hidupnya. Babak pengangkatan, bukan kejatuhan. Karena terkadang, Allah menurunkan seseorang ke titik paling rendah. Bukan untuk menghukumnya, tapi agar ia bisa mengangkatnya dengan cara yang lebih indah. Sejak malam itu, langkah Hasan menjadi lebih pelan. Ia masih bangun setiap subuh, masih menatap langit yang sama,
Tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia mulai merasakan bahwa kesunyian yang dulu menakutkan kini menjadi ruang yang menenangkan. Dalam diam, ia mulai mendengar sesuatu yang dulu tak pernah ia sadari. Suara hatinya sendiri, suara yang seolah berbisik lembut. Aku bersamamu. Hari-hari berlalu, dan setiap ujian yang datang terasa tidak lagi sekejam dulu. Ketika seseorang menghina, ia hanya diam. Ketika rezekinya lambat datang, ia tidak lagi gelisah. Bukan karena ia pasrah, tapi karena ia mulai memahami satu hal penting. Mungkin ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang pelajaran. Ia mulai menyadari bahwa Allah tidak sedang menjauhinya, justru Allah sedang menatanya. Seperti seorang guru yang diam ketika muridnya sedang diuji, bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia ingin sang murid belajar dengan sungguh-sungguh. Dalam setiap luka, ada pesan. Dalam setiap kehilangan, ada rahmat tersembunyi. Ketika ia membaca Al-Quran suatu malam, matanya berhenti pada satu ayat. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut 2. Hatinya bergetar. Ternyata Allah memang selalu menguji orang yang ingin ditinggikan. Sebab, tanpa ujian, iman hanya akan menjadi kata. Tanpa rasa sakit, kesabaran hanya akan menjadi teori. Hasan menutup musyafnya perlahan, menatap ke arah jendela, melihat langit yang mulai berbintang, dan berkata dalam hati, jadi selama ini bukan karena engkau marah padaku, ya Allah, tapi karena engkau sedang mempersiapkanku. Ia mulai mengingat masa lalunya, saat segalanya terasa mudah dan nyaman. Ia menyadari bahwa di masa itu, ia jarang berdoa dengan air mata. Ia jarang menatap langit dengan rindu. Ia jarang benar-benar mengingat Allah kecuali ketika butuh. Tapi sekarang, dalam kekosongan yang dulu ia benci, justru ia menemukan kedekatan yang tak tergantikan. Subhanallah, betapa halus cara Allah mendidik hati manusia. Ketika dia ingin mengangkat derajat seseorang, dia tidak memberinya kemewahan atau pujian. Dia memberinya kesepian, agar hatinya bergantung hanya kepadanya. Dia memberinya kehilangan, agar ia tidak lagi menaruh cinta pada yang fana. Dia memberinya rasa sakit, agar ia tahu bahwa hanya kasih sayangnya yang abadi. Dalam keheningan malam itu, Hasan tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia sadar bahwa setiap air mata yang jatuh, setiap kekecewaan yang ia telan, semua adalah bentuk cinta Allah yang tidak semua orang mampu pahami. Ia mulai mengerti bahwa semakin dalam luka yang dirasakan, semakin tinggi derajat yang sedang disiapkan. Karena hanya hati yang pernah retak yang mampu menampung cahaya dari langit. Dan sejak malam itu, ia tak lagi memohon agar hidupnya dimudahkan, tapi ia memohon agar hatinya dikuatkan. Karena ia tahu, setiap kesulitan bukanlah dinding, melainkan tangga yang Allah ciptakan agar ia bisa naik, sedikit lebih tinggi, sedikit lebih dekat, pada Sang Pencipta. Sekarang, coba kamu diam sejenak. Tarik napas pelan, dan hembuskan perlahan. Biarkan suara di sekitarmu memudar. Biarkan waktu berhenti sejenak di hadapanmu. Bayangkan dirimu sedang duduk sendirian di tempat yang tenang, mungkin di tepi danau, atau di bawah langit malam yang luas. Tidak ada siapa-siapa, hanya kamu dan udara yang berhembus lembut menyentuh wajahmu. Rasakan detak jantungmu yang perlahan menenangkan diri, seolah setiap denyutnya adalah bisikan lembut dari Tuhanmu. Sekarang, bayangkan semua beban yang kamu bawa selama ini. Semua rasa kecewa yang belum sempat kamu ucapkan. Semua luka yang kamu sembunyikan di balik senyum. Semua doa yang terasa belum dijawab. Bayangkan semuanya berkumpul di satu titik di dadamu. Berat, sesak, dan menekan. Rasakan keberatannya. Tapi jangan melawan. Biarkan. Rasakan. Karena di sanalah Allah sedang menunggu untuk menyentuhmu. Sekarang, bayangkan kamu menengadahkan tanganmu ke langit. Tangan yang dulu sering gemetar saat berdoa. Tangan yang pernah menahan tangis. Tangan yang pernah berusaha kuat meski hatimu rapuh. Katakan dalam hati, dengan suara yang paling jujur. Ya Allah, aku lelah. Aku tidak ingin berpura-pura kuat lagi. Aku ingin menyerahkan semuanya pada-Mu. Rasakan kelegaan yang perlahan muncul di dalam dada.
Seolah sesuatu yang selama ini tertahan akhirnya dilepaskan. Mungkin air matamu mulai jatuh. Biarkan. Jangan ditahan. Karena air mata itu bukan kelemahan, tapi tanda bahwa hatimu masih hidup, dan Allah masih dekat. Bayangkan sekarang semua beban itu, kecewa, takut, gelisah, keluar dari tubuhmu seperti asap hitam yang menghilang di udara. Dan dari langit, turun cahaya lembut, hangat, menenangkan, menyelimuti seluruh tubuhmu. Cahaya itu bukan dari matahari, bukan dari bintang, tapi dari kasih sayang Allah yang tanpa batas. Rasakan bagaimana hatimu perlahan menjadi ringan. Rasakan napasmu yang mulai terasa lega. Di dalam keheningan itu, bisikan kalimat ini pelan-pelan, dengan penuh makna. Aku ridha. Ya Allah, aku ridha. Aku percaya pada rencana MU, meski aku belum memahaminya. Ulangi kalimat itu, biarkan bergema di dalam dirimu. Aku ridha. Aku percaya. Setiap kali kamu mengucapkannya, rasa sakit itu akan sedikit memudar. Setiap kali kamu menyerahkan sesuatu, Allah akan mengisi ruang kosong itu dengan ketenangan. Dan saat kamu mulai merasa damai, tersenyumlah. Karena di detik itu, kamu sedang sangat dekat dengan Tuhanmu. Kedekatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan dengan hati yang tulus. Kini, ketika kamu membuka matamu nanti, dunia tidak akan langsung berubah. Masalahmu mungkin masih ada, tapi hatimu akan berbeda. Kamu akan melihat segalanya dengan cahaya yang baru, cahaya yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu, tempat di mana Allah bersemayam dalam kesunyianmu. Maka tenanglah, sebab Allah tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu hatimu kembali diam agar kamu bisa mendengarnya berkata, Aku di sini, bersamamu. Sekarang dengarkan baik-baik, karena ini bukan hanya tentang cerita Hasan, bukan tentang kisah orang lain, ini tentang kamu. Tentang perjalanan panjang yang mungkin tak pernah kamu sadari sedang Allah atur dengan sangat lembut. Mungkin kamu sudah terlalu sering berjuang sendirian. Terlalu sering tersenyum ketika hatimu remuk. Terlalu sering berpura-pura kuat di hadapan dunia. Padahal di dalam dirimu ada sesuatu yang pelan-pelan hancur. Dan malam-malam itu, saat kamu menangis tanpa suara, saat kamu merasa doa-doamu hanya berputar di langit-langit kamar, saat kamu bertanya dalam hati, apakah Allah masih mendengarku? Ya, di saat itu, sebenarnya Allah sedang sangat dekat. Kamu tidak pernah sendiri. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Allah tidak meninggalkanmu. Tidak sekalipun. Dia tahu setiap detik ketika kamu menahan air mata. Dia tahu setiap doa yang kamu tahan dalam dada. Dia tahu betapa keras kamu mencoba untuk tetap percaya, walaupun hidup tidak semanis yang kamu bayangkan. Karena itulah, Dia menjagamu dengan cara yang tak selalu kamu mengerti. Kadang dengan kehilangan, kadang dengan penundaan, kadang dengan rasa sakit yang membuatmu menunduk. Tapi tahukah kamu? Dalam setiap rasa sakit itu, ada bisikan lembut dari langit. Bisikan yang berkata, Aku masih mencintaimu. Ya, kamu dicintai. Kamu dijaga. Kamu disertai di setiap langkah, bahkan di langkah yang paling berat. Allah tidak pernah lupa pada siapapun yang berusaha untuk tetap dekat kepadanya. Jika kamu merasa hatimu semakin lembut, semakin mudah menangis, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa Allah sedang membersihkan jiwamu, menghapus debu-debu dunia dari hati yang ingin kembali pulang. Jangan takut dengan rasa sedih. Jangan takut dengan kesepian. Karena di balik setiap air mata, ada cahaya yang sedang tumbuh. Cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang hatinya hidup. Mungkin sekarang kamu masih belum mengerti mengapa semua ini harus terjadi, tapi nanti, ketika waktunya tiba, kamu akan menatap ke belakang dan berkata, Subhanallah, ternyata semua ini adalah cara Allah untuk mendekatkanku kepadanya. Maka tenanglah, peluk dirimu sendiri. Katakan dengan lirih, Aku tidak sendiri. Aku dicintai. Aku dijaga. Ucapkan itu berulang-ulang. Biarkan kalimat itu menembus dinding hatimu yang mulai retak. Biarkan kata-kata itu menjadi doa yang menenangkan jiwamu malam ini. Karena pada akhirnya, yang kamu cari bukan jawaban, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu,
tidak pernah datang dari dunia, tidak dari manusia, tapi dari satu sumber yang paling murni, Allah, yang hatinya selalu terbuka untukmu, bahkan di saat kamu lupa memanggilnya. Kamu tidak sendiri, kamu dicintai, kamu dijaga, dan setiap hembusan napasmu adalah tanda bahwa Allah masih mengizinkanmu untuk memperbaiki segalanya. Maka bersyukurlah, karena kamu masih punya waktu untuk kembali. Dan pada akhirnya, setelah semua air mata yang jatuh, setelah semua malam panjang yang kamu lalui dengan kepala menunduk, ada satu momen yang tiba, momen ketika kamu berhenti melawan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu akhirnya mengerti. Kamu mengerti bahwa hidup ini tidak selalu harus kamu pahami seluruhnya. Bahwa ada hal-hal yang memang Allah rahasiakan, bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Kamu duduk diam, menatap ke langit, dan di antara napas yang perlahan tenang, kamu berbisik, "Subhanallah, ternyata selama ini engkau tidak pernah pergi." Air mata itu kembali turun, tapi kali ini berbeda. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Ada sesuatu yang terasa lepas dari dalam dirimu, beban, amarah, kecewa, semuanya larut seperti debu yang tersapu cahaya pagi. Kamu menatap sekelilingmu, dan dunia yang sama kini tampak lebih lembut. Angin yang dulu dingin kini terasa hangat. Suara yang dulu mengganggu kini terdengar seperti lantunan zikir. Dan di dalam hatimu, kamu tahu, sesuatu telah berubah. Bukan hidupmu, tapi caramu melihat hidup. Kamu mulai paham bahwa setiap rasa sakit yang kamu jalani bukanlah hukuman, tapi proses pengangkatan. Bahwa Allah tidak pernah menurunkanmu untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengajarkanmu cara berdiri dengan hati yang lebih kuat. Kamu mulai melihat betapa lembut Allah membimbingmu, dengan kehilangan agar kamu belajar ikhlas, dengan kesulitan agar kamu belajar sabar, dengan penantian agar kamu belajar percaya. Semuanya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengangkat. Karena bagaimana mungkin Allah mengangkat derajat seseorang tanpa membersihkan hatinya terlebih dahulu? Dan kadang, pembersihan itu terasa seperti badai. Tapi setelah badai reda, langitmu menjadi lebih jernih, dan di sanalah kamu mulai melihat cahaya. Kamu tersenyum dalam diam, menatap ke atas, dan berbisik, "Ya Allah, terima kasih telah menyakitiku dengan cara yang begitu indah. Karena lewat sakit ini, aku menemukan Engkau." Saat itu kamu sadar, bahwa kebahagiaan sejati bukan ketika hidupmu sempurna, tapi ketika hatimu damai. Bahwa kemenangan sejati bukan ketika kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi ketika kamu bisa menerima apapun yang Allah berikan. Dan kedekatan sejati bukan ketika doa-doamu langsung dijawab, tapi ketika kamu tetap bersujud meski belum ada jawaban. Kamu menatap tanganmu, tangan yang dulu gemetar karena takut, kini tenang. Kamu menatap matamu di bayangan air mata, dan kamu tahu, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu telah tumbuh. Kamu telah kuat. Kamu telah lebih dekat kepada Allah. Itulah tanda tertinggi, ketika hatimu tidak lagi mencari pengakuan dari manusia, tapi ketenangan dari Tuhan. Ketika kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu sadar, yang paling penting tidak akan pernah pergi. Karena yang kamu miliki sekarang bukan sekadar hidup, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa segala sesuatu datang dari Allah, berjalan dengan izin Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan di titik itu, kamu tahu, derajatmu telah diangkat, bukan di mata manusia, tapi di sisinya. Dan kini, ketika segalanya mulai terasa tenang, coba letakkan tanganmu di dada. Rasakan detaknya. Itu adalah bukti bahwa Allah masih memberimu waktu. Waktu untuk mencintainya lebih dalam, waktu untuk memaafkan, waktu untuk bersyukur, dan waktu untuk memulai lagi. Kamu telah melalui begitu banyak hal, luka, kehilangan, air mata, penantian, tapi lihat dirimu sekarang. Kamu masih di sini. Kamu masih bernafas. Kamu masih bisa mendengar nama Allah disebut, dan hatimu masih bergetar karenanya. Itu artinya, Allah belum pernah meninggalkanmu. Tidak sedetik pun. Ia hanya mengajarimu cara mencintainya dengan lebih tulus, tanpa syarat, tanpa pamrih. Kini kamu tahu, setiap kejadian dalam hidupmu bukan kebetulan. Setiap rasa sakit, setiap kepergian, setiap penundaan,
Semuanya adalah bagian dari skenario cinta yang Allah tulis khusus untukmu. Ia ingin kamu lebih mengenal siapa dirimu, dan siapa Tuhanmu sebenarnya. Jadi, malam ini, jangan lagi bertanya, kenapa? Katakan saja, Alhamdulillah. Karena setiap hal yang kamu alami adalah bentuk perhatian Allah yang begitu halus, yang kadang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Jika setelah mendengarkan ini kamu merasa sedikit lebih damai, sedikit lebih ringan, ketahuilah, itu bukan karena kata-kata ini. Itu karena Allah baru saja menyentuh hatimu. Maka jagalah sentuhan itu. Bawa ia ke dalam doamu, ke dalam langkahmu, ke dalam setiap pilihan yang kamu ambil setelah ini. Dan jika kamu merasa ada seseorang di luar sana yang sedang kehilangan arah, yang mungkin malam ini menangis sendirian seperti dulu kamu menangis, bantu sebarkan video ini. Bukan untuk angka, bukan untuk popularitas, tapi untuk menyalakan satu cahaya kecil di hati yang mungkin sedang gelap. Kadang satu pengingat lembut bisa menyelamatkan jiwa yang hampir menyerah. Dan sebelum kamu pergi, tulislah di kolom komentar, sebagai doa, sebagai afirmasi, sebagai pernyataan imanmu malam ini, aku kini lebih sadar akan hadirat Tuhan dalam diriku. Biarkan kalimat itu menjadi saksi, bahwa di titik ini, kamu telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari dunia, kedekatan dengan Allah, ketenangan dalam takdir, dan kesadaran bahwa setiap perjalanan, seberat apapun, selalu menuju kepadanya. Subhanallah.